Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbicara tentang multiplexer ya, yang disingkat MUX ya, dan demultiplexer yang disingkat DEMUX ya. Yang gambar di bawah ini ya, inilah ilustrasi dari multiplexer. Ibarat selektor switch yang bisa memilih salah satu dari input ya untuk dikeluarkan ke outputnya ya, sehingga kita bisa memilih apakah output nanti itu akan kita hubungkan dengan input D0 atau D1 atau D2 atau D3. Kalau kita memiliki selektor switch ya, ini selektor switch ibaratnya ya. Secara mekanik kita bisa memindahkan koneksi antara output ini dengan input ya. Bisa memilih ya, memilih koneksi output ini akan kita hubungkan ke input yang mana gitu. Kita memindahkan secara mekanik ya, kita putar ya, sehingga outputnya nanti akan terhubung ke input D0 atau D1 atau D2 atau D3. Ini multiplexer. Sedangkan yang sebelah kanan ini demultiplexer. Ilustrasinya seperti ini. Kalau misalkan kita ingin menghubungkan input dengan salah satu outputnya ya, maka kita bisa memindahkan selektor switch ini ya dengan memutar knobnya ya, memutar knobnya sehingga input ini akan terhubung ke D0 kah atau ke D1 kah atau D2 atau D3. Nah, secara elektronik ya, kita bisa melakukan, bisa memilih ya untuk memindahkan koneksi antara D0 ke output ya, atau D1 ke output, atau D2 ke output, atau D3 ke output ya, dengan memberikan kombinasi logic pada selektor inputnya. Jadi nanti kita kalau secara digital ya, kita bisa merubah koneksi antara input dengan output ini dengan merubah kombinasi logiknya ya. Nah, blok diagramnya seperti ini. Di sini inputnya ada 4 ya, I0 sampai dengan I3, outputnya 1. Ini kita sebut sebagai multiplexer 4 ke 1 ya, atau multiplexer 4-1 ya. Nah, di sini kita bisa mengatur koneksi input ini input yang manakah yang akan dikeluarkan ke Y ini ya. Jadi apakah I0 atau I1 atau I2 atau I3. Jadi ini ada 4 kemungkinan. Karena 4 kemungkinan maka kita perlu 2 bit selektor switch-nya ya. Kita namakan X1 dan X0. Misalkan X1 dan X0 kedua-duanya berlogik 0, maka outputnya akan terhubung ke I0. Nah, itu bisa digambarkan, dituliskan dalam bentuk tabel kebenaran seperti di sebelah kanan ini. Ya. Kalau X1 0, X0-nya 0, maka Y akan terhubung pada I0. Ya. Y akan terhubung pada I0. Jika X1-nya 0, X1-nya 1 ya, seperti ini ya, maka Y terhubung ke I1. Y terhubung ke I1. Jika X1-nya 1, X0-nya 0, maka Y akan terhubung ke I2. Y akan terhubung ke I2. Jika kedua-duanya berlogik 1 ya, seperti ini ya, X1-nya 1, X0-nya 0, maka Y akan terhubung ke I3. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana kira-kira gambar rangkaian logikanya ya, rangkaian digitalnya di dalam kotak multiplexer ini. Ya, seperti ini ya. Ada 4 buah N,
satu buah OR, ya. Output dari masing-masing N dikeluarkan ke gerbang OR, ya. Outputnya adalah Y. Kemudian inputnya I0 sampai dengan I3, masing-masing dihubungkan ke N yang nomor 0, ya. Kita namakan ini N nomor 0, ya. N nomor 1, N nomor 2, N nomor 3, ya. Kemudian selektor switch-nya ada 2 bit, S1 dan S0. S1 adalah MSB-nya, S0 LSB-nya. Sehingga manakala S1-nya sama dengan 0, S0-nya sama dengan 0 juga, maka N yang ke 0 ini akan mendapatkan input yang berasal dari S1 dan S0 ini berlogik 1 dua-duanya. Karena ini lewat NOT gate ini. Jadi 0 lewat NOT gate, ya, maka masuk di sini 1, kemudian S0-nya 0 lewat NOT gate, masuk ke N yang ke 0 ini 1 juga, sehingga output dari N ini akan tergantung pada I0, ya. Sehingga ini adalah I0, maka output Y nanti adalah I0, karena output dari N yang lain pasti berlogik 0, ya. Kenapa? Karena salah satu input yang diterima oleh N nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 yang berasal dari S1 dan S0, ini pasti 0 salah satunya. Contoh, misalkan N yang ke-1, ya, itu input yang diterima dari S0, ya, adalah 0, ya. Ini kan 0, ya. Kemudian yang diterima dari S1 memang 1, ya, tapi di sini 0, maka outputnya pasti 0. Demikian juga N yang kedua, ya, kita lihat, ya, dia akan menerima input 0 dari S1 ini, ya. 1 ini, ya, 0, ya. Sehingga outputnya pasti 0. Dan N yang ketiga pun juga demikian. Dia akan menerima dari S1 maupun S0, kedua-duanya menerima logik 0. Karena dia langsung tidak melewati NOT, ya. Kita tahu tadi sini kan logiknya 00. Demikian seterusnya. Kalau di sini kombinasinya 01, maka yang menerima input 1, ya, input logik 1 dari S1 dan S0 hanya N yang nomor 1 ini. Sehingga output dari N nomor 1 adalah I1, ya. Dan Y sama dengan I1. Ya. Seperti ini. Selanjutnya, misalkan S1-nya sama dengan 1, S0-nya sama dengan 0. Maka yang menerima logik 1 dari S1 dan S0 hanya N yang nomor 2. Sehingga outputnya adalah I2, dan outputnya Y adalah sama dengan I2. Karena yang lainnya semuanya 0. N yang ke-0, N yang ke-1, dan N yang ketiga semuanya 0. Dan terakhir, manakala S1-nya sama dengan 1, S0 sama dengan 0, maka S1-nya sama dengan 1, S0 sama dengan 1 juga, ya. Maka yang mendapatkan logik 1 dari S1 dan S0, ya, yang masuk ke N yang ketiga ini, semuanya berlogik 1. Maka outputnya adalah sama dengan I3, dan I3 sama dengan Y, ya, karena ketiga-tiga output dari ketiga-tiganya ini adalah 0. Output dari N gate ini adalah 0, ya. Demikian. Kalau misalkan ada 4 bit, maka kita perlu sekali lagi 2 bit selektor switch, ya. Nah, bagaimana misalkan kalau tadi ilustrasinya kita kembali lagi ke sini, ya. Di sini tidak ada ilustrasi di mana kalau outputnya misalkan tidak terhubung kemana-mana, gimana caranya? Artinya dia akan terparkir di tempat yang tidak terhubung ke input semuanya. Baik D0, D1, D2 maupun D3, dia tidak terhubung semuanya. Maka di sini kita tambahkan satu terminal enable. Namanya enable. Kita lihat. Nah, ini adalah
rangkaian logika multiplexer dengan enable ya. Ada satu bit lagi yang ditambahkan sebagai enable ya. Seperti ini. Di mana kalau enable-nya sama dengan 0, maka berarti dia enable gitu. Nah, ini kita sebut sebagai enable-nya active low gitu, active low. Kalau 0, maka dia enable. Kalau 1, maka dia disable ya. Artinya semua output dari N ini akan berlogik 0 dan Y sama dengan 0, pasti sama dengan 0. Sehingga input 0, input 1, input 2, input 3 tidak akan berpengaruh terhadap output Y. Jika dia posisinya enable sama dengan 1, atau kita sebut sebagai disable. Nah, supaya dia berfungsi sebagaimana multiplexer yang telah kita bicarakan di atas, maka enable harus kita berikan logic 0. Kita bisa tuliskan tabel kebenarannya seperti ini. Kita lihat di sini, jika enable-nya 1, maka apapun logic dari S1 dan S0, maka Y-nya akan sama dengan 0. Seperti itu. Jadi, apapun logic dari S1 dan S0, jika enable-nya 1, maka output Y sama dengan 0. Dan manakala enable-nya sama dengan 0, ya, ini kita lihat pada jajaran ini ya, maka output-nya pada Y tergantung kombinasi S1 dan S0 seperti yang telah kita bicarakan di atas. Nah, seperti ini saya kira sangat jelas ya gambar rangkaian logika dari multiplexer dengan enable. Nah, ini adalah contoh multiplexer 8:1 dengan enable ya. Secara simbolik kita gambarkan seperti ini ya. Ini inputnya D0 sampai dengan D7, selektor switch-nya adalah A, B, C ya. Kemudian enable-nya kita namakan dengan G. Ada bar-nya di sini berarti dia aktif low. Di sini kita bisa mengidentifikasi dari gambar simbol ini ya, simbol dari multiplexer ini. Kalau ada bubble atau lingkaran kecil seperti ini, maka dia adalah merupakan terminal dengan aktif low. Artinya kalau dia dikasih logic 0 ya, maka dia justru akan aktif. Atau kita bisa melihat sini. Ini G dikasih bar, berarti dia aktif low juga ya. Nah, outputnya adalah Y ya, dan W ya. Yang Y ini aktif high ya, yang W ini aktif low ya, ada bubble-nya ini. Jadi kalau Y ini adalah idealnya high ya, maka W ini adalah kebalikan dari Y ya. Dia adalah komplement dari Y ya. W ini adalah komplement dari Y. Nah, kita bisa melihat cara kerja dari multiplexer 8:1 ini dengan memperhatikan tabel kebenaran dari multiplexer 8:1 ini. Kita lihat di sini enable-nya aktif low ya, sehingga ketika enable-nya high, maka selektor A, B, C ya, ini apapun nilainya ya, don't care ya, apapun 0 maupun 1 ya, dengan kombinasi yang bagaimanapun ya, maka dia tidak akan merubah output Y. Output Y-nya sama dengan low, berarti dia tidak aktif. Dan W adalah komplement dari Y, maka dia high di sini. Ya. Dan untuk bisa mengerjakan agar multiplexer ini bekerja ya, maka enable-nya ini kita beri logic low seperti ini, ya, logic low. Maka multiplexer bekerja secara normal, output-nya tergantung dari kombinasi dari selektor switch-nya A, B, C ini. Ini ada 3, berarti kita bisa menghubungkan output ini dengan salah satu dari 8 input ini. Karena ada 3 ini ya. 2/3 adalah 8. Ya. Jadi seperti ini ya. Kita lihat kalau dia kombinasinya 0, 0, 0, maka Y adalah
sama dengan D0. Kalau D0-nya 0, maka Y sama dengan 0. Kalau D0-nya 1, maka Y sama dengan 1. Sedangkan W ini adalah komplement dari Y. Ya. Nah, ini adalah merupakan kalau dalam IC-nya, IC TTL 74151 ya. 74 ini menunjukkan bahwa dia IC TTL, 151 ini adalah multiplexer 8 ke 1. Kemudian berikutnya inilah contoh blok dari multiplexer 16 ke 1. Karena inputnya ada 16 ya, maka kita memerlukan selektor switch dengan bit berjumlah 4 ya, A, B, C, D. Kita lihat sini yang manakah yang MSB, mana yang LSB. Kita bisa melihat dari tabel kebenarannya ini. Nah, kalau kita lihat sini ya, maka A ini adalah LSB-nya. Kita bisa melihat kombinasi ini. Ketika A, B, C, D ini semuanya berlogik 0, maka output-nya ya, output W-nya dia adalah D0 bar. Dia adalah satu saja, dia memiliki satu buah output ya, di mana output-nya adalah aktif low ya. Makanya di sini langsung sama dengan D0 bar. Kalau DCB sama dengan low, kemudian A-nya sama dengan high, maka enable sama dengan low, maka outputnya W adalah sama dengan D1 bar. Ya. D1 bar. Kalau di sini 0, maka di sini 1. Kalau D1-nya 1, maka nanti W-nya sama dengan 0. Itu maksudnya dia berlogik dia aktif low ya. Sedangkan enable di sini juga aktif low ya. Makanya di sini untuk bisa mengaktifkan multiplexer ini, maka enable harus dikasih logic low atau 0 ya. Ini kita lihat sini. Kalau enable-nya high, maka output-nya pasti high. High ini menunjukkan bahwa multiplexer ini tidak bekerja karena G-nya sama dengan high ya. Apapun input yang kita berikan pada ABCD pada selektor inputnya ya. Jadi inilah multiplexer 16 ke 1, IC-nya 74150 ya. Ini 74 ini menunjukkan dia IC TTL ya. Outputnya aktif low. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, kita akan langsung belajar mengenai demultiplexer ya. Demultiplexer dulu ya. Jadi demultiplexer adalah kebalikan dari multiplexer ya. Nah, seperti ini. Demultiplexer. Inputnya 1, outputnya ada 4. Selektor switch-nya ada 2. Ini kebalikannya. Ya. Baik. Ini demultiplexer ya. Ini blok diagramnya ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, inputnya 1, outputnya ada 4. Selektor switch-nya ada, kita perlu selektor switch 2 bit ya. Ini tabel kebenarannya. Jika selektor switch A dan B berlogik 0, maka outputnya di sini ya adalah sama dengan inputnya akan dihubungkan ke D0. Kalau inputnya ini kita isi 1 ya, maka outputnya D0-nya adalah sama dengan 1. Yang lainnya 0 ya. Seperti itu. Kalau misalkan kombinasi selektor switch-nya, selektor bit-nya 01 ya, A-nya 0, B-nya 1, kemudian inputnya kita kasih 1 di sini ya, maka outputnya yang berlogik 1 adalah D1. Yang lainnya semuanya 0 ya. Kemudian kalau misalnya kombinasinya adalah 1 0, kemudian inputnya ini ya, input ini kita kasih inputnya ini kita kasih logic 1, maka
output-nya yang berlogik 1 adalah pada D2 ini ya. Dan yang terakhir kombinasi A dan B kedua-duanya 1 ya, kombinasi logiknya ya. Maka output-nya adalah sama dengan D3 ya. Output-nya input-nya akan terhubung ke D3. Jadi D0, D1, D2 tidak terhubung kemana-mana ya. Nah, bagaimana dengan rangkaian logikanya? Kita bicara seperti ini, inputnya ya, kemudian kita perlu 4 buah AND gate ya, 4 buah gerbang AND ya. Kemudian output masing-masing gerbang AND adalah merupakan output dari demultiplexer ini ya, dan selektor switch-nya semuanya terhubung ke 4 AND gate ini. Dan kombinasi seperti yang tadi kita jelaskan pada multiplexer ya. Jadi itu adalah demultiplexer ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan rangkaian logika, persamaan logika menggunakan multiplexer ya. Jadi pada materi yang selanjutnya kita akan mempelajari menyelesaikan fungsi logika dengan menggunakan multiplexer ya. Jadi pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang ini.